Indonesia ini jangan-jangan jadi proksinya Amerika, proksinya Israel. Rakyat Palestina biar tinggal di Palestina. Sesakit-sakit mereka, ya, bahkan mati di sana. Lebih baik mati di negara tanahnya sendiri, di tanahnya sendiri, ketimbang di tanah orang lain. Dan sekarang ide bagus dari Pak Presiden ini, kalau misalnya dilaksanakan, dikeluarkan kan dari Gaza, katakanlah begitu. Pertanyaannya, jaminannya apa untuk masuk? Perdana Menteri Netanyahu itu menang perang yang sekarang ini, itu ada 3. Pertama, Sandra harus dibebaskan. Kedua, pejabat-pejabat tinggi dari atau petinggi-petinggi dari Hamas harus dihabiskan, ya, hidup atau mati. Yang ketiga, Gaza harus kosong. Gaza harus kosong supaya bisa dikuasai oleh Israel. Steve Witkoff, utusan dari Trump, dia mengatakan gini, kita keluarkan aja dalam rangka rekonstruksi. Nanti 2 juta waktu itu ada isunya, kirim ke Indonesia. Pak Prabowo ini membantuin sana dong kalau gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembeda Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K Podcast. Hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kayaknya agak susah yang kocak-kocakan hari ini karena kita mau bicara serius tentang urusannya diplomasi kita dengan Amerika Serikat. Untuk mengupas tuntas, kita sudah ada ahli di dalam sebetulnya hukum internasional, tapi saya ajak untuk bicara tentang masalah hubungan internasional. Bagaimana, Prof? Baik, alhamdulillah. Hikmahanto Juwana nih, luar biasa nih, udah hadir di sini nih. Minal aizin wal faizin. Sami, mohon maaf lahir batin. Infonya, Amerika pun menganggap katanya kita kurang serius juga nih menangani basis diplomasi ini. Katanya memang sudah ada persoalan itu. Dan kedua, kenapa kemudian Presiden Prabowo ini juga memberikan perhatian khusus nih ke Palestina, kemana memindahkan dari rencana pemindahan penduduk dari Gaza untuk kemudian itu ya sedikit saya mau bicara tuh. Idenya bagus, ide dari Bapak Presiden. Ini kan masalah kemanusiaan, betul, ya kan? Orang ada yang terluka harus dirawat, kan begitu kan? Cuman momennya nggak tepat, timingnya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena apa? Ketika Presiden Trump ya menyampaikan ada kena tarif dan lain sebagainya, dan kita Indonesia kena gitu kan, orang berpikir, jangan-jangan ini jadikan bargaining chip-nya. Ya disambung-sambungin. Disambung-sambungin ilmu cocokologi. Padahal sebenarnya nggak ada tuh ya. Saya sih nggak yakin ya, tetapi saya nggak tahu juga. Saya nggak pernah punya akses ke informasi mengenai itu. Tetapi secara umum momennya itu tidak bagus. Memang pada waktu sudah ada pengumuman dari Trump, ya kan, kemudian beberapa minggu setelah itu Bapak Presiden kan mau pergi ke 5 negara di Timur Tengah, termasuk Turki lah, Turki terus kemudian 5 negara Timur Tengah. Nah terus kemudian di situ sebelum beliau berangkat menyampaikan ide evakuasi 1.000 warga Palestina gitu kan, dan kelihatannya beliau mau mendapatkan dukungan. Cuman masalahnya di Turki yang saya monitor, Menteri Luar Negerinya tidak setuju rakyat Palestina biar tinggal di Palestina. Karena gini ya, kalau misalnya bagi rakyat Palestina sesakit-sakit mereka, ya bahkan mati di sana, lebih baik mati di negara tanahnya sendiri, di tanahnya sendiri, ketimbang di tanah orang lain. Dan sekarang ide bagus dari Pak Presiden ini, kalau misalnya dilaksanakan, dikeluarkan kan dari Gaza, katakanlah begitu. Pertanyaannya, jaminannya apa untuk masuk? Padahal Perdana Menteri Netanyahu itu menang perang yang sekarang ini, itu ada 3. Pertama, Sandra harus dibebaskan. Kedua, pejabat-pejabat tinggi dari atau petinggi-petinggi dari Hamas harus dihabiskan, ya, hidup atau mati. Yang ketiga, Gaza harus kosong. Gaza harus kosong supaya bisa dikuasai oleh Israel. Karena kalau misalnya kita bandingkan tepi barat sama Gaza ini kan tepi saya. Kalau di tepi barat itu dikuasai sekali sama Israel. Betul. Tapi kalau di Gaza nggak dikuasai. Udah itu di Gaza ini banyak pejuang-pejuang Hamas. Nah, pejuang-pejuang Hamas ini selalu meluncurkan roket-roket mereka ke Israel. Jadi kalau misalnya kita secara logika, gimana caranya supaya Israel ini aman, damai?
Dikosongkan. Dikosongkan, dikuasai, ya kan? Nah, bagaimana cara mengosongkan atau menguasai itu? Ya, yang sekarang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu adalah menghabisi dengan serangan-serangan yang membabi buta anak, perempuan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian masyarakat internasional menganggap sebagai genosida kan? Genocide. Genocide. 50.000 orang ya dengan senjata, dengan kritikan dari masyarakat internasional, bahkan di Amerika yang mendukung Israel, tapi rakyatnya sudah mendukung rakyat Palestina karena menganggap bahwa ini genosida. Lalu ada yang namanya Steve Witkoff, utusan dari Trump. Dia mengatakan gini, kita keluarkan aja dalam rangka rekonstruksi. Nanti 2 juta waktu itu ada isunya, kirim ke Indonesia. Ya, pernah saya baca. Pernah dengar kan kita ya? Baca, iya. Itu dalam rangka rekonstruksi katanya. Nanti kalau udah rekonstruksi boleh masuk lagi. Tunggu dulu, apa jaminannya masuk lagi? Betul. Padahal ya bagi orang Palestina ini kan permasalahan bukan permasalahan agama, masalah tanah air, tanah, perebutan tanah. Karena Israel secara ilegal mengambil tanah aneksasi ya. Palestina kan. Nah, jadi ini permasalahan tanah ini sebenarnya. Nah, jadi Steve Witkoff itu kan mengatakan seperti itu. Nah, terus jadi orang ya ilmu cocokologi bilang jangan-jangan Pak Prabowo ini membantuin sana dong kalau gitu ya. Misalnya 1.000 orang, bahkan melawat ke beberapa negara, misalnya 5 negara. Setuju nggak? Kalau misalnya dia setuju 1.000, nah Indonesia 1.000, udah dapat berapa ribu orang. Belum lagi itu baru 1 bulan. 2 bulan berikutnya berapa orang lagi. Nah, itu yang orang berspekulasi. Walaupun belum tentu benar menurut saya ya, belum tentu benar. Dan saya yakin harusnya Bapak Presiden nggak berpikir ke arah sana ya, tapi benar-benar untuk kemanusiaan. Tapi soalnya kan sebelum berangkat itu pasti ada perencanaan, ada komunikasi dulu gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba pas ini tarif dimunculin, terbang langsung punya ide itu kan nggak mungkin juga ya. Nah, saya juga nggak tahu juga itu ya. Tapi kalau misalnya saya boleh salahkan siapa, presiden nggak boleh salah ya kan. Presiden can do no wrong. The king can do no wrong. Siapa yang salah? Ini penasihat, pembisik. Jadi jubir. Ya nggak harus jubir, juru bisik. Staf sus katanya. Staf sasus katanya. Nah, tapi mereka ini kan nggak ada perencanaan yang detail nih. Maunya seperti apa? Misalnya mengeluarkan mereka yang sakit dari Gaza itu apa dari Gazanya sendiri atau di perbatasan? Ya kan? Di perbatasan itu masih yang di Gazanya atau di Mesir? Ya, yang kita tahu bahwa syaratnya ya mereka harus terluka lah, kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian mereka mau dikembalikan. Tapi sekarang kalau misalnya dari Gaza mereka sudah keluar. Bayangkan mau dikembalikan gimana? Oh, nanti dikembalikan pada saat sudah damai. Paspor aja belum tentu bisa punya kali ya. Paspor aja belum tentu punya kali. Paspor belum tentu punya, tapi katakanlah paspor punya gitu kan. Dikembalikan itu tentara Israel udah pagar betis di situ, nggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk. Jadi kalau misalnya dikeluarkan, ya kan? Ya mereka akan kembali. Kalau misalnya nggak di Indonesia, pasti misalnya di perbatasan, di Mesir atau di Yordania. Nah, Mesir, Yordania, mereka sekarang kewalahan. Kenapa? Mereka itu yang banyak sekali menampung para refugees, gitu ya. Itu bukannya masalah gampang loh. Kan harus dibayar, harus dibiayai. Belum lagi anak-anaknya harus disekolahkan. Contoh aja kita di Indonesia nih, banyak kan orang Rohingya masuk ke sini kan. Itu emang nggak biaya itu. Saya sampai marah tuh sama UNHCR. Saya bilang tutup aja tuh UNHCR. Karena proses di UNHCR itu lama, bertahun-tahun gitu kan. Padahal UNHCR harus seleksi apakah memang benar-benar dia tuh patut untuk dijadikan pengungsi. Nanti harus kalau udah oke, harus cari negara ketiga yang mau anggota konvensi pengungsi gitu ya. Australia dan lain sebagainya. Nah, ini kan lama. Akhirnya mereka beranak pianak di sini. Melakukan kejahatan, mau cari ini, menikah sama orang Indo, macam-macam. Nah, jadi hal yang seperti ini nggak mudah. Nah, maka perencanaan itu harus gimana? Belum lagi kalau orang dikeluarkan, katakanlah begitu ya, itu naik apa? Ya, sampai ke Indonesia naik apa? Itu dari Indonesia misalnya dari Mesir lah bandarnya, sampai Indonesia kan berapa jam? Dalam posisi sakit itu gimana? Lalu apakah harus ditandu atau duduk seperti biasa ini di pesawat kan gitu kan? Berapa pesawat yang akan ulang alik?
anggarannya berapa. Itu semua udah dipikirkan belum gitu kan? Nah, jadi menurut saya nggak tahu lah siapapun yang jadi pembisik dari Bapak Presiden ini, seolah-olah ya sudah kita bilang aja kayak begitu. Tapi kemudian dipersepsikan kalau di dalam konteks hubungan internasional ini seringkali masalah persepsi nih yang lebih ke depan daripada masalah ini. Kalau hukum, saya orang hukum sih harus ada faktanya, harus ada buktinya. Tapi kalau misalnya masalah politik, hubungan antar negara, itu semua persepsi. Nah, yang saya khawatirkan negara-negara luar itu akan mengatakan nih Indonesia ini jangan-jangan jadi proksinya Amerika, proksinya Israel. Itu yang nggak bagus gitu ya. Itu yang harusnya dipikirkan secara matang. Jangan sampai muncul ide seperti itu. Terlebih lagi kalau ide seperti itu muncul di Indonesia, masyarakat kita. Saya nggak mau ya Bapak Presiden itu yang punya ide besar, ide bagus dan lain sebagainya untuk membuat negara kita maju gitu ya. Ya dipermasalahkan dengan kebijakan yang seperti ini. Nah ini yang menurut saya harus kita pikirkan. Bahkan Bapak Presiden harus pikir ulang nih. Ya memang kemarin yang saya bilang banyak negara-negara yang dikunjungi itu tidak setuju gitu kan. Ya. Nah, kalau kemudian terlepas daripada keberadaan tarif yang diimplementasikan Trump terhadap kita, artinya memang itu tidak ada. Kemudian kita melakukan ini di dalam konteks kemanusiaan tadi, sebetulnya mungkin nggak? Dan kalau menurut saya jangan. Kalau menurut saya jangan. Karena apa? Setiap orang itu selalu mengatakan, ya, pertama kali adalah tanah air. Coba ya lagu kebangsaan kita. Pengennya sahid di situ lah. Iya, tanah airku, baru bangsaku, baru negeriku. Jadi kita hormati mereka ya. Iya. Amerika Serikat kalau misalnya lagu kebangsaan The Land of the Free. Land. Tanah itu penting. And the home of the brave. Iya, and the home of the brave. Kan gitu kan? Iya. Jadi tanah itu penting. Bagi rakyat Palestina, tanah itu yang penting. Kalau kita tanya sama rakyat Palestina, kamu mau dirawat nggak di Indonesia? Atau kamu mau tinggal di sini dalam keadaan seperti saya tinggal di sini? Kemarin itu waktu gencatan senjata, ya di awal-awal gencatan senjata, kan udah runtuh semua, habis semua. Itu yang namanya rakyat Palestina yang mengungsi, itu kembali. Meskipun dia tahu udah runtuh dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Iya, artinya bahwa tanah bagi suatu bangsa itu penting sekali. Dan bagi rakyat Palestina sangat-sangat penting karena selama ini tanah mereka diambil oleh Israel secara perlahan-lahan. Dulu Inggris yang membolehkan Zionis untuk membangun yang namanya Israel. Setelah Balfour, ya kan? Lalu setelah itu kemudian di Israel diambil sedikit demi sedikit, ya kan? Orang Israel itu boleh dibilang kalau bicara tentang populasi zero growth. Tapi kalau orang Palestina itu banyak anak. Kan cepat. Jadi mereka khawatir. Apa yang mereka lakukan? Ada tanah kosong, nanti mengajak orang-orang keturunan Yahudi dari berbagai negara, ayo kamu datang, kamu nggak bermukim di situ sebagai warga negara Israel atau dia punya dual citizenship, ya kan? Nanti tinggal di situ. Nah, nanti ada sengketa-sengketa berkaitan dengan orang Israel, misalnya dengan orang Palestina. Masuk pengadilan Israel. Pasti yang dimenangkan siapa? Ya Israel. Nah, sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang, itu sedikit demi sedikit tanah rakyat Palestina itu habis. Nah, sekarang kalau mereka harus keluar, kalau sebagaimana disampaikan oleh Trump, pokoknya nanti kita rekonstruksi. Palestina akan banyak gedung-gedung, Gaza banyak gedung dan lain sebagainya. Pokoknya nanti di depan kita bisa lihat laut yang bagus sekali macam-macam. Dalam hati saya, ini akal-akalan juga ya. Kalau misalnya disuruh keluar, yakin nggak kita balik gitu kan? Nah, kalaupun balik nanti di scan dulu, ya kan? Hamas nggak? Kalau Hamas nggak boleh, kan gitu kan? Bisa alasan seperti itu ya. Iya. Di Amerika sendiri sekarang lagi bermasalah kan? Pendukung Palestina nggak? Foreign student, pulang. Nah, gitu kan? Ya kan? Saya bilang di bawah Trump, Amerika Serikat itu dari first world menjadi third world. Sementara kita mau dari third world menjadi first world kan gitu ya. Nah ini dia. Nggak ada demokrasi, nangkepin sembarangan, bilang bahwa pokoknya kalau nggak sesuai dengan American values maka nggak boleh. American values itu adalah yang
katakanlah harus setuju dengan Amerika Serikat. White supremacy lah. Kayak gitu-gitu lah. Itu kan kayak dulu kita negara berkembang. Hanya pikiran satu orang yang menentukan dan lain sebagainya. Coba bayangin seperti itu. Ya, dan lagi yang saya sayangkan itu adalah kan Bapak Presiden ketika dapat telepon dari Trump, juga telepon-teleponan lah ya, mengcongratulate satu dengan yang lainnya dan bilang, pokoknya kamu ada di mana, saya akan datang, katanya Bapak Presiden. Betul. Tapi sekarang ya, sama Trump kayaknya diabaikan aja, nggak dianggap penting gitu kan. Nah, mungkin pada waktu itu ya Trump melihat bahwa jangan sampai Indonesia jatuh ke Cina, gitu kan. Nah, atau misalnya sekarang mungkin Trump melihat bahwa wah Indonesia terlalu pro terhadap Palestina, gitu, rakyatnya nggak bisa dikendalikan ke Palestina. Ya udah mulai ditutup komunikasi itu. Tapi kalau menurut saya ya, nggak perlu kita Indonesia ini mencari perhatian Amerika, terus kemudian kalau misalnya benar sama orang-orang yang dikatakan di luaran itu ya, bahwa kita kok mengevakuasi demi kemanusiaan, tapi ujung-ujungnya rakyat Palestina harus keluar dari tanahnya. Menurut saya lebih rasional kalau misalnya ketika Bapak Presiden jadi Menteri Pertahanan, kan kirim satuan-satuan kesehatan. Itu aja diperbesar. Banyak ininya, camp-campnya dan kemudian obat-obatan. Nah, nanti taruhnya di mungkin perbatasan. Itu lebih make sense. Kalau menurut saya lebih realistis. Nggak perlu ngirim orang dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, seperti itu. Kalau apalagi ngirim orang tuh ya, itu menjauhkan mereka dengan keluarganya seperti itu. Shifting sedikit ke masalah diplomasi kita dengan Amerika, Indonesia akan mengirim tim untuk bernegosiasi dalam konteks tarif ini. Yang mimpinnya Pak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga. Nah, menurut Prof gimana itu? Ya, sebenarnya kenapa nggak Sri Mulyani gitu yang udah clear punya hubungan dengan Amerika? Ya, memang kalau dari istilahnya hierarki menteri gitu ya, menteri koordinator seolah-olah kan lebih tinggi, kan, daripada menteri keuangan gitu ya. Tapi kalau soal implementasi Menko itu sebenarnya nggak berhak untuk melakukan eksekusi. Betul. Harusnya menteri kan gitu ya. Tapi saya nggak tahu lah kenapa Pak Hartarto yang memimpin delegasi. Mungkin juga Ibu Sri Mulyani ada di dalam delegasi itu. Nah, tapi yang pasti adalah kita ini sempat panik, ya kan? Sempat panik. Orang bilang ya sampai kemudian kita tanda kutip ya sesuai dengan harapan Trump mengemis gitu ya. Silahkan datang. Nah, nanti saya kasih tahu maunya apa gitu kan. Kalau nggak kayak begini, soalnya kita nggak mau Trump akan mengatakan pasti nggak mau negosiasi, ya kan. Nah, kalau saya mengatakan harusnya nggak usah buru-buru. Kenapa? Pertama kita lihat dulu nih Cina. Sekarang kan lagi bales-balesan. Kita nggak usah ikut balas. Kita harus tahu diri juga siapa kita kan. Cina aja udah balas-balasan. Uni Eropa udah balas-balasan. Kanada mungkin juga udah balas-balasan. Mereka hubungan ketegangan itu udah sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Trump ini diberi pelajaran oleh siapa? Bursa. Wah, bursa kan waktu itu langsung turun gitu kan. Ya, langsung turun. Nah, sementara kita tahu orang Amerika kalau dia punya kelebihan uang, dia akan masukkan ke bursa. Main di situ, ya kan? Maka bursa nggak senang. Maka setelah bursa jatuh kayak begitu, walaupun Trump bilang udah nggak usah saya pikirin, tapi beberapa hari kemudian kan ada pause. 90 hari. Karena dia tahu nih, wah ini bahaya juga nih saya nih kalau misalnya kayak begitu, diajar terus kayak ini kan. Walaupun secara bercanda ada 2 orang yang datang saya lihat di White House, ya kan, dia itu sering main di pasar modal. Dia bilang, ini nih orang yang dapat untung nih. Kemarin waktu turun dia beli banyak, sekarang zet naik kan. Nah, lumayan nih katanya sampai sekian miliar US dollar. Nah, itu yang kedua sebenarnya yang kita tunggu. Bagaimana reaksi dari bursa. Yang ketiga, reaksi dari rakyat Amerika. Realitanya seperti apa? Ya karena beberapa tempat udah dimodel. Kenapa? Kalau mengenakan, misalnya Indonesia kita kena 32%, katakanlah footwear, ya kan? Sepanjang Vietnam juga dikenakan misalnya 32% juga gitu ya, atau pokoknya sekitaran segitu, dan dia tidak dapat keistimewaan dari Amerika, itu artinya apa? Rakyat Amerika yang harus bayar 32%. Betul kan?
Nah, memang sekarang yang jadi masalah kita di ASEAN nggak kompak nih. Kenapa? Belum apa Vietnam bilang, udah supaya kamu nggak kenakan 32% gitu ya. Sekarang barang dari Amerika Serikat pokoknya 0% masuk Vietnam. Tapi harapan saya adalah saya juga 0%. Nah, kalau udah kayak begitu, perusahaan-perusahaan Amerika footwear ini bukannya tidak mungkin dia lari ke Vietnam. Iya kan? Nah, ini kita nggak kompak nih. Maka benar juga waktu kemarin itu Bapak Presiden setelah Trump mengumumkan itu terbang ke Malaysia. Ketemu sama Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, salah satunya menurut saya, nggak tahu ya ada pembicaraan atau tidak. Palm oil, kita kan juga mengekspor. Amerika sangat tergantung. Nah, di dunia ini paling terbesar itu Indonesia dan Malaysia. Nah, kita kan sama-sama kena 32% misalnya gitu kan. Artinya apa? Kalau kita kompak, kamu jangan turunin ya, saya juga nggak akan turunkan. Berarti apa? Rakyat Amerika harus bayar 32%. Kecuali kalau dia bisa cari negara lain yang bisa memasok yang 32%. Iya kan? Nah itu. Maka saya katakan, udah tunggu aja. Nggak usah kita panik kemana terus kemudian kita berangkat gitu kan. Nggak usah. Kecuali kalau misalnya kita ini dalam hubungan bilateral. Ya memang ada kayak begitu. Terus kemudian kita ketemu sama USTR, negosiasikan apa jadi masalah. Masalahnya ini bukan kayak begitu. Ini sesuatu yang luar biasa, yang nggak pernah unprecedented lah gitu ya. Trump tiba-tiba mengenakan semua karena dia defisit, terus kemudian dia mengenakan sekian persen tinggi ini dan sebagainya. Ya, defisit perdagangan. Padahal Trump ini juga aneh juga. Defisit perdagangan bolehlah, ya. Banyak barang dari luar negeri masuk ke Amerika. Pertanyaan saya, mata uang yang dipakai mata uang siapa? Dolar juga ya. Amerika, dia justru untung kan transaksi terus. Satu-satunya negara di mana dia tanda kutip lah bebas nyetak uang, Amerika. Jadi the world currency soalnya. Iya, makanya Trump itu agak mau marah kalau misalnya nanti BRICS akan mengintroduce satu currency lain. Dedolarisasi itu ya, dedolarisasi. Kalau misalnya udah kayak begitu, berarti kan dia nggak punya kendali. Kalau sekarang dia bisa kendali dengan mata uang dia. Tapi kan yang seperti saya bilang, Trump itu gayanya begitu, gertak dulu. Kayak pelaku bisnis, main kartu. Misalnya, poker. Jadi bluff dulu. Bluff dulu. Ini sekarang ada... Belum tentu benar, belum tentu nggak benar. Tapi ngebluff dulu. Ngebluff dulu. Misalnya saya ambil contoh apa? Konsesi Amerika di Ukraina. Ya kan? Nah, waktu itu kan Presiden Zelensky datang. Nah, sampai ada debat segala. Karena Zelensky bilang, oke, saya akan kasih konsesi. Ya kan? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Saya minta security guarantee. Trump bilang, enggak, saya nggak mau security guarantee. Karena dia mungkin punya hubungan lebih baik lah dengan Rusia. Saya nggak mau security guarantee. Saya akan upayakan untuk ada peace deal lah gitu ya. Ada gencatan senjatanya. Zelensky ngotot, enggak, pokoknya kamu harus kasih security guarantee, kalau enggak gini-gini. Akhirnya apa? Perjanjian enggak ditandatangan. Pulang kan? Tapi si Trump kan bilang, tunggu aja, bentar lagi pasti balik. Kan kayak main kartu. Memang balik akhirnya. Di Kongres Trump bilang bahwa Zelensky bilang akan taken. Ya, itu yang pertama. Nah sekarang tarif juga kayak begitu kan? Harapannya orang datang kan ke dia. Ternyata apa? Cina marah. Enggak. Nah sekarang satu lagi ada. Iran. Nah, sedang bahas mengenai masalah nuklirnya Iran, ya kan, di Oman. Nah, Trump bilang, pokoknya kamu harus selesaikan. Kalau nggak selesaikan, saya serang Teheran. Nah, tapi Iran bilang, ayo silakan serang aja saya. Nah, ini model kayak Cina nih, nantang juga dia kan. Nggak apa-apa, ayo biar perang dunia ketiga biar cepat nih. Ya, karena apa? Kalau dia diserang, dia udah tahu mungkin bahwa ada negara-negara lain yang akan membantu. Apalagi dalam situasi di mana sekutu dari Amerika Serikat dizolimi juga sama Trump. Bukannya tidak mungkin, atas nama demokrasi, atas nama rule of law, maka negara-negara itu akan ada di belakang Iran. Nah, jadi ini gayanya Trump. Nah, kita harus pahami. Jangan kemudian kita buru-buru panik gitu ya, masalah kayak begini. Nah, itu yang ya saya nggak tahu nanti berhasil seperti apa hasil dari Pak Hartarto gitu ya. Tapi satu hal yang saya harapkan adalah kita karena hubungan bilateral gitu kita berhasil gitu kan.
tapi kita mengkhianati negara-negara ASEAN lainnya. Nah, kamu nggak kompak dong. Kalau kayak begitu kan, kalau misalnya nanti sudah dalam situasi normal, Trump paling berapa tahun lagi? Misalnya 4 tahun kurang dikit gitu ya. Nanti ganti presiden, udah berubah, lalu kemudian negara ASEAN, Indonesia, kamu tuh dulu pernah. Surveillance. Nah, ini yang kita harus paham. Ya, dalam konteks geopolitik, bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara kita. Jadi negara-negara di lingkungan kita ya. Jadi negara yang harus kita benar-benar kasih atensi itu justru sebenarnya negara-negara tetangga. Kan sama dalam kehidupan kita nih, kita punya saudara, kita punya tetangga. Tetapi tetangga itu yang paling akan membantu kita dalam hal kita mendapat kesusahan. Misalnya ada yang meninggal, kita meninggal. Betul. Siapa? Tetangga lah. Ya. Tetangga yang pertama kali. Nah, jadi harusnya juga berpikir seperti itu. Ya, jangan sampai kita tinggalkan tetangga. You don't have the cards. With us, you have all the cards. Kata Trump sebenarnya. Kan dari Coba saya mimiknya kurang pas ini. Nah, ada orang Cina yang lebih mirip tuh ngomong kayak Trump itu lucu banget. Nah, jadi pada akhirnya sebetulnya kita awalnya saya juga seneng gitu Pak Prabowo ngomong bahwa kita hadapi dengan gagah gitu kan. Tapi tiba-tiba ada Pak Erlangga juga ngomong kita tidak akan melakukan politik balas dendam. Itu jadi kayak nurunin value kita sebagai negara yang berdaulat gitu ya. Harusnya kita agak berani aja gitu, ngambil posisi gitu ya kalau menurut saya. Karena kalau kita sedang bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Malaysia gitu ya, untuk memperebutkan pangsa pasar dari Amerika Serikat. Iyalah kita harus mending kayak kita begitu. Ngatur harga bareng gitu ya. Ngatur harga bareng. Kalau menurut saya sih. Kalau sawit itu kan nggak sembarang orang juga, maksudnya nggak sembarang negara juga punya. Kan? Kalau memulai baru kan juga repot. Sekarang gini, misalnya footwear, pabrik. Trump mau bilang kamu balik ke Amerika, emang mudah? Betul. Ya kan, iPhone perusahaannya, kamu balik ke Amerika, emang mudah membangun itu, ya kan? Sekarang iPhone pintar juga, dibuat di Cina kan? Sekarang dikirim ke India dulu, karena di India tarifnya agak lebih kecil. Baru coba. Jadi kayak menangkal-akalan aja seperti ini. Iya. Waduh. Jadi akan terjadi supply chain baru lah ya, kira-kira ya, kalau kayak gini. Ya, makanya itu yang kita harus tunggu adalah 90 hari. 90 hari ke depan ini seperti apa sih? Nanti baru buka-bukaan di call gitu kalau call buka semua. Bukannya tidak mungkin akhirnya Trump bilang saya harus mundur nih dengan kebijakan seperti ini. Karena this is not to the benefit of the United States gitu kan. Itu satu. Kedua, jangan-jangan rakyat yang minta dia turun. Kan ada senator dari Partai Demokrat. Ya, siapa Green atau siapa namanya, udah minta untuk supaya Trump di-impeach gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Ya kan? Yang ketiga, pressure dari negara-negara lain itu akan seperti apa? Nah, kita terus terang belum tentu dia juga survive di dalam negerinya ya. Ya, belum tentu. Ya. Tapi kan dia sebenarnya menangnya landslide loh kemarin. Ya, walaupun landslide, sekarang coba Anda tanya ya, yang dulu dukung dia sekarang udah pada bilang nyesel dukung Trump. Karena apa? Gara-gara Elon Musk gitu kan, dengan departemen Dodge-nya itu ya, efisiensi itu sekarang banyak orang yang dukung Trump itu di layoff. Belum lagi alat untuk mempengaruhi negara-negara hegemoni melalui USAID gitu ya, USAID. Sekarang kan udah ditutup, udah stop semua. Wah, udah hancur-hancuran. Padahal banyak juga orang Amerika yang kerja di situ juga di Indonesia dan lain sebagainya, gajinya mereka lumayan tuh. Oh, sangat bagus. Kita tahu lah. VOA ditutup juga kan, dirumahkan dan lain sebagainya. Nah, gara-gara apa? Elon Musk. Sekarang ini rakyat Amerika marah sama Elon Musk. Sehingga apa? Mobil Tesla dibakar. Di Eropa juga kayak begitu. Mereka bakar-bakar mobil Tesla, showroom Tesla dan lain sebagainya. Nah, katanya harusnya nggak usah dibakar, bakal kebakar sendiri katanya. Gitu ya. Iya, ada yang bercanda begitu. Ya. Makanya sekarang itu Trump agak distant himself dari Elon Musk gitu ya. Karena ya nggak mungkin
ujung-ujungnya dia bilang, wah nggak jalan juga nih. Iya kan? Jadi ini yang saya sebut sebagai abrupt change. Abrupt. Iya, abrupt itu langsung but gitu kan. Nah, ini harusnya gradual. Abrupt. Ya, kalau misalnya abrupt itu, waduh terlalu cepat, kemudian orang nggak siap, ya kan? Nah, harusnya kalau misalnya ada perubahan-perubahan kebijakan itu harus seamless. Ya, gitu kan? Seperti WiFi ya. Seperti WiFi. Jangan ganti tempat, WiFi harus ganti. Kalau bisa seamless gitu, nyambung. Satu WiFi buat banyak tempat. Iya. Nah itu yang saya lihat di Amerika Serikat seperti itu. Jadi kalau misalnya Trump menang landslide, gitu ya. Kalau misalnya di vote sekarang, mungkin berubah. Karena tergantung lawannya sih. Iya. Kalau nggak ada lawan, kemarin juga lawannya juga sebenarnya kurang kuat ya sebetulnya. Ya, mungkin orang akan melihatnya kurang kuat, gitu ya. Belum lagi memang lobby Yahudi juga sangat kuat. Dan Biden juga udah kelihatan lemes banget ya di ujungnya pemerintahannya. Betul, Kak. Kan kalau di Amerika itu selain ada pendukung-pendukung hardline gitu ya dari Partai Republik, Partai Demokrat, yang paling banyak itu juga sebenarnya adalah yang ini swing voters. Swing voters ini. Jadi setiap presiden itu bukan swingers ya? Bukan swingers, lain lagi. Setiap calon presiden itu ingin meyakinkan swing voters. Swing voters itu biasanya kayak misalnya baru nyoblos pertama, ya anak-anak generasi baru, itu jumlahnya besar. Nah itu yang akan dipengaruhi. Yang kedua adalah memang yang secara pemilihan umum secara tradisional, memang dia dukungannya ke Republik atau ke Demokrat. Ya kan tergantung apa sih daerahnya mana yang itu. Kira-kira seperti itu. Nah jadi yang ini nih yang dikejar dan yang ya mungkin juga yang dulu misalnya kita bilang landslide itu kan ada juga swing votersnya. Dan itu sekarang bisa berbalik mereka. Karena mereka ngandelin college ya daripada voters direct. Direct voters, ya. Betul. Ya. Benar ya Prof ya. Kita nampaknya nggak dianggap nih sama Amerika belakangan ini. Ya mungkin karena duta besar nggak ada ya. Nggak ada, lagi nggak ada. Tapi sebetulnya saya dengar itu udah agak lama ini grudge-nya ini udah agak lama. Grudge itu apa bahasa Indonesia? Saya jadi lupa. Kayak dendam ya. Kayak kesalnya tuh udah agak lama gitu. Karena kan sebelumnya itu kan Pak Mahendra Siregar terakhir itu ditarik jadi Wamenlu. Nah terus kemudian dikirim lagi Pak Lutfi kalau nggak salah ya. Lutfi ditarik karena jadi menteri. Nah, terus kemudian juga Rosan terakhir. Nah, Rosan tarik juga. Jadi kayak nggak serius gitu menangani basis diplomasi di Amerika. Dan konon kabarnya Amerika juga belum ada, sempat kosong juga ya duta besarnya. Iya, tapi sekarang sudah ada. Sudah ada sekarang. Tapi sempat agak lama juga. Nah, artinya ngelihat daripada hubungan bilateral yang seperti itu sebenarnya apa tuh? Kalau dimaknai itu apakah benar ada isu bahwa ini memang terjadi disharmoni lah gitu? Apa gimana tuh? Ya dimaknai sebenarnya bisa dari dua sisi. Bisa dianggap tidak serius, tapi bisa juga dianggap bahwa orang-orang yang dikirim ke Amerika adalah orang-orang penting sehingga mereka harus pulang ke capital, ke ibu kota, karena ada tugas-tugas yang menanti lah gitu ya. Yang lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi wamen, jadi menteri. Bahkan kalau Pak Rosan ini kan karena beliau menjadi tim pemenangan Pak Prabowo waktu itu, bahkan sekarang juga jadi menteri. Tetapi memang seharusnya kita bisa mempercepat proses untuk mendudukkan siapapun menjadi duta besar kita di Amerika Serikat. Karena kalau misalnya lagi kosong, memang wakil duta besar dia bisa menjadi kuasa usaha ad interim, QI, DCM-nya itu menjadi QI. Tapi kan mereka tahu bahwa DCM itu tidak dilantik oleh presiden. Tidak berkuasa penuh ya? Tidak berkuasa penuh, ya cuma sementara, tidak bisa membuat keputusan strategis dan lain sebagainya. Sehingga ya mungkin saja dalam konteks seperti itu ya harus segera diisi kalau menurut saya. Sebenarnya seberapa susah sih mencari orang untuk kemudian kan memang harus setujui dulu juga ya dari sananya ya. Ya sebenarnya sih prosesnya seperti apa itu? Ya pada waktu peralihan antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo, sebenarnya sudah ada nama yang muncul. Ada Pak Wisnu Tama, itu sudah beredar. Udah final tuh ya? Udah final. Cuman pada waktu
karena ada pergantian, kelihatannya DPR hanya melakukan proses terhadap negara-negara sahabat, ya, duta-duta besar dari negara sahabat yang dianggap sebagai bukan yang penting lah, sangat penting gitu ya. Semuanya penting sebenarnya, tapi yang sangat-sangat penting dalam hal ini Amerika Serikat. Karena mungkin harus ada chemistry antara presiden dengan duta besar betul. Yang akan ditempatkan. Karena ini negara besar, negara yang sangat penting gitu ya. Terus kemudian harus ada komunikasi yang bisa intens, tidak ada stumbling block lah katakanlah antara duta besar dengan Bapak Presiden. Jadi mereka bisa langsung telepon-teleponan dan lain sebagainya begitu. Wisnu Tama itu dekat dengan Jokowi, kita tahu. Ya. Tapi dengan Prabowo mungkin itu yang maksudnya. Ya mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya. Artinya tidak intens kan antara Pak Wisnu Tama dengan Pak Prabowo begitu ya. Iya. Karena itu juga menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi Pak Prabowo untuk memilih si dubesnya kali ya. Betul sekali. Walaupun nanti harus di fit and proper di DPR dulu. DPR ya. Sebenarnya kalau di DPR itu fit and proper untuk mengkonfirmasi ya atau tidak. Tapi sebenarnya tidak boleh memunculkan orang baru begitu ya. Semua itu dari pemerintah. Ada yang dari Kementerian Luar Negeri, ada yang dari luar Kementerian Luar Negeri. Tapi semua harus lewat nantinya presiden. Nah biasanya di pos-pos yang besar, pos-pos yang dianggap sangat-sangat penting, nah itu akan merupakan orang dari presiden. Gitu. Kalau di dalam isu diplomasi dengan Amerika ini, sekarang yang isunya tarif lah yang paling mendesak. Betul. Tapi sebetulnya apa sih yang sebenarnya menjadi materi diplomasi yang paling menjadi isu lah selama beberapa tahun terakhir ini dengan Amerika? Oh banyak sekali ya. Banyak sekali. Pertama adalah bagaimana hubungan militer antar kedua negara ini bisa normal kembali gitu ya. Karena kalau dulu terutama pada masa-masa pemerintahan Amerika ini dipegang oleh Demokrat, banyak yang mengatakan bahwa di Indonesia ini karena terlalu banyak pelanggaran HAM berat gitu ya. Lalu kemudian hubungan militer jadi kurang bagus gitu ya. Yang tadinya bisa kirim para prajurit kita untuk sekolah di Amerika di stop gitu ya. Oh, bisa begitu ya. Bahkan suku cadang juga tidak dijual gitu ya, tidak diperbolehkan untuk dijual ke Indonesia. Nah, tapi belakangan suku cadang semua alutsista tuh. Alutsista yang buatan Amerika tentunya ya. Ya kayak Hercules kemudian juga F-16 kita bisa nggak terbang tuh. Jadi mutilasi. Jadi mana yang nggak boleh jadi kayak begitu. Karena itu makanya itu bahayanya kalau kita hanya pada satu vendor dari satu negara. Tapi kalau juga banyak vendor juga susah juga karena maintenance-nya. Ya kan? Harus ke sana, harus ke sini, harus ke sini. Yang paling tepat adalah kalau kita sendiri punya industri pertahanan. Dan itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai membaik. Buktinya kan sudah ada latihan gabungan antara Indonesia Amerika dan lain sebagainya. Dan Amerika juga melihat posisi Indonesia yang sangat strategis dengan harapan Indonesia ini tidak jatuh ke tangan Tiongkok, tangan Cina. Nah, itu hubungan itu udah coba diperbaiki. Kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan sebenarnya, ya kan? Ini juga bagus. Walaupun yang kemarin ini, kalau menurut saya nih, terkait dengan tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump, itu ada dua makna sebenarnya. Pertama adalah Presiden Trump mau bilang how to make America great again, gitu ya. Maka I am the boss untuk urusan perdagangan internasional, ya kan? Because I have market, saya punya pangsa pasarnya, yang semua orang kepingin masuk, begitu kan? Jadi kalau misalnya dia kenakan tarif, ini kan bukan tarif antara misalnya Amerika dengan Indonesia saja, atau Amerika dengan Cina, enggak, ini semua negara dikenakan, enggak kenal apakah dia musuh ataukah dia teman, gitu ya? Karena ada Uni Eropa, udah nggak ada, pokoknya kena semua kan? Jadi dia mau bilang bahwa the United States is the boss. Nah, yang kedua adalah dia lakukan itu, tapi kan kemudian di pos nih 90 hari. 90 hari ini masanya dia bilang, datang ke sini, ngemis-ngemislah ke kami. Nah, ini yang bahaya nih. Ini yang kemudian Cina bilang, enggak mau saya. Iya kan dilawan, dinaikin. Trump juga bilang, saya naikin lagi sekarang.
kamu naikin, saya naikin lagi gitu ya. Bahkan juga mungkin concern dari film-film Hollywood itu nggak bisa diputar di Cina. 1,4 miliar yang penduduk Cina. Ya kalau misalnya nonton semua, tentu nggak semuanya kan. Tapi dapat setengahnya aja berapa coba? Belum lagi kalau misalnya kita lihat nih, Amerika Serikat misalnya dia bilang terlalu banyak barang yang dikirim dari Cina ke Amerika Serikat. Kan gitu ya. Padahal tahu nggak? Itu sebenarnya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dia nggak mau buat di Amerika. Karena lebih mahal kan biayanya. Iya, karena mahal biayanya. Dan mohon maaf, mungkin ada juga sekarang komplain nih, iPhone buatan Cina dengan iPhone buatan Amerika lebih bagus yang buatan Cina. Ya. Dulu saya pernah dengar mobil misalnya buatan Amerika dibandingkan yang Jepang. Oh, Jepang bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya buatan Amerika ada tulang kaki Kentucky Fried Chicken di dalam itu, karena orang makan ya sembrono kan begitu kan. Nah, masalah-masalah seperti itu. Nah, sehingga memang banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang pindah ke Cina, lalu kemudian memproduksi barang-barang lebih murah, ya sehingga apa? Pelaku-pelaku usaha ini dapat keuntungan yang besar. Cuman kan Trump bilang, kalau misalnya seperti ini diteruskan, berarti apa? Lapangan pekerjaan di Amerika nggak akan terbuka. Nah, beliau minta supaya tarif itu ditinggikan. Nanti kan pada ngemis. Nah, nanti bilang, kamu bilang tuh sama perusahaan-perusahaan saya, suruh balik ke negara saya. Buka lapangan pekerjaan di sana. Misalnya ambil contoh, saya lihat nih ya, footwear, sepatu lah gitu ya. Dari Indonesia, itu banyak tuh diekspor ke Amerika Serikat. Tapi jangan pernah pikir bahwa itu footwear atau sepatu dari Cibaduyut. Enggak, itu sepatu yang nanti dimerekin merek Nike atau ya macam-macam itu kan. Itu dari Indonesia, dari Vietnam, masih banyak lagi. Nah, jadi saya lihat bahwa Trump ini mau bilang bahwa ya silakan kamu datang ke saya, ngemislah ke saya. Nanti semua akan saya iyakan atau tidakkan, ya kan? Tapi Cina nggak mau. Maka sekarang Trump udah mantap gitu. Trump akan bilang, sebentar, tunggu dulu deh. Ada pengecualian deh ya. Ayo kita negosiasi. Presiden Xi itu katanya adalah teman baik saya. Kita coba kayak begitu. Nah, sekarang Uni Eropa sekarang ikuti apa yang dilakukan oleh Cina. Mereka mengatakan enggak, kita nggak mau. Kanada juga kayak begitu. Nah, tapi kalau kita masih ngirim. Wah, luar biasa nih, Prof. Lalu mungkin ada beberapa kata-kata yang disampaikan ke audiensnya PhD 4K dalam konteks diplomasi ini supaya pemerintah lebih keren lah ke depannya gitu. Silakan. Ya begini, kalau menurut saya ya, how to manage a country ya in its international relations itu kita harus paham betul dinamika yang ada. Ya. Dan kita nggak bisa lagi pada level atau tataran bilang, oh negara ini pasti pandangannya kayak gini. Oh negara itu pasti pandangannya gitu. Nggak bisa lagi. Sekarang tatarannya adalah siapa yang berkuasa di negara tersebut. Sekarang misalnya kita lihat kayak Trump gini. Ini unprecedented. Kalau misalnya dulu mau dia dari Partai Republik, Partai Demokrat, kita tahulah kalau Amerika pasti ini pandangannya kayak gini. Dia akan mengusung yang namanya demokrasi, dia akan mengusung yang namanya human rights gitu kan. Itu boleh dibilang ya seperti itu. Dan dia akan bilang rule of law dan lain sebagainya. Tapi sekarang Trump udah nggak tahu. Demokrasi nggak ada. Ya kan? Human rights, mana ada human rights? Masa itu nasib orang banyak dipertaruhkan semua ya itu kan. Orang misalnya dianggap bahwa wah kamu ini orang mana begitu ya, terlibat kejahatan, pulangin. Termasuk warga negara kita juga ada nih. Ya gara-gara ikut dalam demonstrasi Palestina. Bukan. Life Matters itu. Oh ya, Black Lives Matters. Black Lives Matters. Itu. Sekarang udah mau ditaruh di detensi, ya nggak tahu detensinya di mana, mau dipulangin mungkin atau apa, coba kayak begitu. Mana ada itu kayak begitu human rights itu. Nah, terus yang ketiga juga dulu kan rule of law. Sekarang putusan dari pengadilan aja bisa di waive gitu aja sama Trump. Coba bayangkan. Ya kan dia sebenarnya juga convicted nih, bisa kepilih lagi juga. Menarik juga. Nah, jadi kita kalau bicara di era sekarang itu tatarannya jangan bicara soal negara ini, tapi siapa yang ada duduk di situ, karena dia jadi nakhoda bagi negara tersebut. Itu satu. Yang kedua yang kita harus juga lihat adalah dinamika ini sangat luar biasa.
Orang dulu nggak pernah berpikir bahwa di Eropa terjadi perang. Nggak. Ternyata terjadi. Kejadian ya. Ya kan, Rusia, Right Ukraina. in front of their eyes gitu ya. Iya. Iya. Dan orang tadinya juga mikir kayak Palestina, Israel, negara-negara Barat pasti Israel, gitu kan. Sekarang Presiden Prancis Macron, dia bilang bahwa kita akan segera mengakui Palestina, ya kan? Nah, jadi perubahan-perubahan kayak begini kita harus cermati. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita memposisikan Indonesia. Ini yang kita harus lihat nih. Ya, saya selalu mengatakan tetangga harus penting. Ya, lingkungan strategis kita, tetangga kita. Baru kemudian yang lain. Bukan berarti yang lain nggak jadi penting gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa kompak di lingkungan kita. Ya, apakah itu di ASEAN, apakah itu kita bicara di Asia, kemudian ke Australia, ya kan, baru kemudian Eropa dan kemudian Amerika. Jadi Bapak Presiden kalau cari dubes gitu ya, itu justru yang harus diperhatikan adalah yang di negara tetangga. Dan negara tetangga ini yang harusnya sering dikunjungi oleh Bapak Presiden. Nah, jadi seperti itu 3 hal yang saya ingin sampaikan gitu ya. Kalau misalnya bagaimana sih melihat postur kita ke luar negeri gitu ya, dan bagaimana kita bisa meraih kestabilan, keuntungan bagi Indonesia dan tentu ke negara-negara lain. Mungkin sedikit aja, Prof. Ada catatan, karena kan bagus sekali tadi ininya tesisnya. Namun kan justru malah Donald Trump ini nggak suka multilateralism kan. Jadi mereka juga nggak mau nih multilateral lobby, misalnya dari ASEAN atau apa. Tapi mungkin kita bisa lebih ke arah deal dulu dengan mereka, tapi ngedealnya satu-satu langsung sendiri-sendiri gitu. Ya, sebenarnya gini, kalau Donald Trump itu kan merasa bahwa kalau negara itu tidak bersatu, justru akan lebih mudah untuk dia tangani kan, gitu kan? Nah, makanya divide et imperanya juga ada. Misalnya kita BRICS jadi satu nih, tapi saya lihat Rusia nggak dikenain apa-apa. Sementara Cina, tinggi benar tarifnya kan? Jadi ada divide et imperanya. Nah, ini yang kita juga harus pahami. Ya. Angle-nya kemana? Nah, angle-nya kemana? Strategi Trump ini maunya kemana? Iya kan? Nah, jadi ini yang kita juga harus perhatikan betul, ya kan? Nah, misalnya Israel dibantu sama Trump, tapi Israel juga kena juga tuh kalau soal tarif gitu kan? Nah, apa sih sebenarnya kalau sama Rusia? Dan kita harus lihat juga Trump tuh ya kayak pemain poker itu kan. Jadi kodong keras, tapi kemudian dia tahu kalau wah ini kayaknya kalau misalnya buka-bukaan kartu agak kalah nih kita, jadi agak mundur. Makanya sekarang produk-produk dari Cina ada pengecualiannya, yang iPhone, yang elektronik, udah nggak usah dulu gitu kan. Jadi basis sektornya adalah ya, nggak semuanya dipukul rata gitu ya. Betul. Wah, luar biasa, Bro. Terima kasih banyak nih sudah hadir di PhD 4K. Jangan bosan-bosan. Kalau urusan luar negeri pasti. Kalau saya dipanggil sama Mas Pumpida langsung siap. Bukan dipanggil, ini kita undang nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Sukses. Nah, Sobat Forum, itu tadi Profesor Hikmahanto Juwana yang luar biasa memetakan kondisi hubungan internasional kita dengan khususnya dengan Amerika dan memberikan tips-tips bagaimana kemudian lobby kepada pemerintahan Donald Trump ini seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita di dalam konteks membaca situasi ke depan, karena banyak uncertainty tentunya, dan kita harus bisa membuat langkah-langkah yang lebih strategis ke depan. Kita berharap pemerintah Indonesia menjadi salah satu pemerintah yang bisa survive di dalam tantangan baru ini. Nah, itu pada akhirnya saya Pumpida Hidayatullah harus undur diri, dan nonton terus PhD 4K podcast-nya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.